Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini, dan di depan gue ini udah ada mikrofon kondenser dari brand Maono. Buat kalian yang belum tahu, Maono sendiri merupakan brand asal China yang berfokus kepada pembuatan produk-produk audio, terutama mikrofon untuk kebutuhan podcast, streaming, ataupun gaming. Dan produk mereka yang gue terima kali ini adalah Maono DM30. Mikrofon ini merupakan produk mereka yang ditujukan kepada streamer atau gamers yang kepengen mengupgrade kualitas perekaman suara biar nggak miskomunikasi sama tim pas lagi mabar. Tentunya dengan harga yang masih terjangkau, coy. Nah, sebelum kita kupas tuntas semua tentang mikrofon yang satu ini, ada baiknya kalian pencet dulu tuh tombol subscribe-nya. Karena dengan begitu, kalian sudah sangat mensupport channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya ya kalau kalian gak mau ketinggalan semua video terbaru di channel ini. Oke, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, coy. Oke, seperti ini tampilan dari box Maono DM30. Dibalut dengan warna kuning dan hitam yang merupakan ciri khas warna dari brand Maono, yang sekilas cukup eye-catching menurut gue, coy. Mikrofon ini memiliki beberapa varian warna, walaupun di Indonesia sendiri gue lihat sepertinya yang masuk lebih banyak varian warna hitam atau putih ya, coy. Lalu dalam paket penjualannya kita akan mendapatkan satu buah user manual yang cukup informatif dan mudah dipahami. Dan kita juga sudah mendapatkan satu buah kabel Type-C to Type-C yang bagusnya masih diberikan juga adapter USB Type-A-nya. Jadi pastinya akan memudahkan kalian kalau laptop ataupun PC kalian tidak punya port USB Type-C. Adapternya ini juga nempel di kabelnya, jadi nggak perlu takut hilang, coy. Lalu terakhir kita akan mendapatkan mikrofonnya sendiri yang sudah include dengan stand-nya. Stand-nya ini build quality-nya bisa gue bilang solid banget, cuy. Bahannya full metal dan bobotnya juga cukup berat. Alhasil bisa bikin mikrofon ini berdiri kokoh saat digunakan. Untuk mikrofonnya sendiri juga berbahan metal, tapi punya bobot yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan stand-nya. Pun begitu, dari segi build quality-nya tetap solid, dan yang terpenting nggak ada suara kretek abal-abal saat gue memegang mikrofon yang satu ini. Untuk desainnya cukup menarik, walaupun Maono menargetkan mic ini kepada streamer dan juga gamer, secara overall looks-nya masih cukup simple dan minimalis menurut gua. Kesan gamingnya baru akan kelihatan banget kalau kita nyalakan lampu RGB di bagian bawah mikrofonnya. Untungnya di sini kita masih bisa mengatur warna LED-nya menggunakan tombol fisik ataupun software yang nanti akan gua jelaskan lebih lanjut. Lalu di bagian bawahnya juga terdapat jack audio yang bisa kita gunakan untuk monitoring suara yang kita rekam saat menggunakan Maono DM30 ini. Di bagian depan terdapat satu buah knob yang secara default berfungsi untuk mengatur gain mikrofon dengan memutarnya. Dan jika kita tekan knobnya satu kali akan membuat mikrofon ini masuk ke dalam mode mute, yang ditandai dengan menyalanya lampu indicator berwarna merah di bagian bawah knobnya. Selain itu, knob ini juga bisa berfungsi sebagai pengatur volume audio monitoring dengan cara menekan dan tahan knobnya beberapa detik. Lalu lampu indikator akan berwarna biru yang menandakan sudah masuk ke dalam pengaturan monitoringnya. Setelah itu tinggal kita putar aja untuk menyesuaikan volume monitoringnya. Sayangnya knob pada mikrofon ini masih menggunakan yang tipe infinity scroll gitu, cuy. Jadi masih agak sulit untuk memprediksi berapa persen volume yang kita gunakan saat merekam. Walaupun sebenarnya sih lampu indikator berwarna hijau ini bisa memberitahu kita, tapi hanya patokannya aja. Contohnya kalau kita putar terus knob ini ke kiri, nanti dia akan berkedip 2 kali yang artinya gain berada di 0%. Lalu jika kita putar kembali ke arah kanan dan LED berkedip 1 kali, itu artinya gain berada di 50%. Nah, jika kita lanjut lagi putar ke bagian kanan dan LED berkedip 2 kali, itu artinya kita sudah dalam gain 100%. Agak rempong emang, makanya daripada kalian ribet-ribet ngeliatin lampu indikator itu, mendingan kalian download aja softwarenya. Karena mikrofon ini sudah programmable, cuy, dan kebetulan softwarenya itu juga simple dan gampang banget untuk menggunakannya. Pada softwarenya ini selain gain dan volume monitoring yang bisa kita atur, kita juga bisa merubah tone atau karakter suara yang dihasilkan mikrofonnya. Di sini ada beberapa preset seperti deep yang menjadi default setting untuk DM30 dan ada natural yang mungkin akan lebih cocok buat kalian yang udah expert atau buat kalian yang hobi ngoprek-ngoprek hasil rekaman. Sisanya ada bright dan legacy. Di sini kita juga bisa mengatur warna RGB atau bahkan mematikannya. Bisa juga atur brightness-nya biar nggak terlalu mencolok di kamera saat live streaming. Kalau kalian mau lebih ngoprek-ngoprek lagi, di sini juga ada mode advance yang di dalamnya kita bisa atur preset equalizer, limiter, dan kompresornya.
Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan seputar kualitas audio yang dihasilkan mikrofon DM30 ini. Sebenarnya sih dari awal video yang kalian dengarkan itu adalah hasil perekaman menggunakan mikrofon DM30 ini. Tapi udah sedikit gue touch up lah menggunakan Audacity. Dan seperti ini kira-kira hasil perekaman tanpa diedit sama sekali. Nah, seperti ini cuy kualitas perekaman audio dari mikrofon Maono DM30 tanpa diedit sama sekali. Sebenarnya sih by default aja kualitas audionya udah cukup baik ya menurut gua. Bassnya dapet, clarity-nya oke, dan yang terpenting noise yang terekam dari mikrofon ini cukup minim cuy. Overall untuk mikrofon kondenser under 1 juta sih menurut gua Maono DM30 ini punya kualitas perekaman yang cukup jernih. Oke, sekarang kita balik lagi ke perekaman yang sudah diedit. Oke, secara overall sih mikrofon ini gue suka ya, walaupun ada beberapa kekurangan yang menurut gue itu minor banget. Ya, selain infinity scroll-nya yang bikin kurang simple buat ngatur volume, gue rasa stand mikrofon dari Maono DM30 ini juga masih kurang tinggi. Tapi selain itu sisanya sih oke. Gue suka desainnya yang gak terlalu gaming, jadi masih bisa banget buat kegiatan yang lain. Entah itu podcast, streaming, atau bikin-bikin konten kayak gue ini. Dengan harga 700 ribuan aja gue bisa bilang mikrofon ini cukup worth it untuk dibeli cuy. Dan kalau kalian tertarik ingin membeli mikrofon Maono DM30 ini, kalian bisa langsung aja cek kolom deskripsi di bawah, karena di situ udah gue sertakan link pembeliannya. Oke, segitu aja kayaknya review gue mengenai Maono DM30 ini. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe, and as always, see you on the next video. Bye bye.